Halo Sobat Apik, kembali lagi di Special Moment Podcast Apikes Bandung bersama saya Artia Lestari Yohana. Oke, mungkin selanjutnya kita sebelumnya akan berkenalan dulu bersama Ibu Wina sebagai pemimpin atlet BNI KCP ITENAS. Silakan Ibu perkenalkan. Oke, selamat siang ya Mbak Arti. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Yayasan Bina Administrasi Bandung dan Sekolah Apikes Bandung ya. Hari ini saya dikasih kesempatan yang sangat baik sekali untuk bincang-bincang ya berarti mengenai mungkin lebih ke produk atau transaksional BNI, hubungannya mungkin di masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Ya, betul. Oke, untuk awal saya perkenalkan dulu ya Mbak ya. Nama saya Wina Erwina Fitriani. Saya sudah cukup lama bekerja di BNI sekitar 17 tahun. Terus posisi saya sekarang terakhir di pemimpin KCP ITENAS. KCP itu mungkin kalau orang awam kurang ini ya, kalau KCP itu outlet. Jadi kita ada di bawah cabang perguruan tinggi Bandung, itu lokasinya di Jalan Taman Sari, itu kurang lebih dia punya 18 outlet dan salah satunya itu tempat saya. Sudah cukup lumayan lama juga, hampir 3 tahun saya di KCP ITENAS dan alhamdulillah juga untuk YBA ini adalah salah satu nasabah saya juga yang memang kemarin baru kurang lebih 1 tahun lebih kita akuisisi gitu mungkin. Oke, untuk program BNI ini ada apa saja sih Bu? Termasuk yang untuk kampus atau bantuan seperti apa Bu? Oke, mungkin kita agak sedikit sebenarnya kalau untuk program kita banyak sekali ya, terutama untuk mahasiswa atau tadi mungkin disinggung mengenai bantuan. Kita sebenarnya ini sesuatu beberapa produk yang memang berbeda-beda gitu. Nah mungkin kalau tadi saya singgung di pertama, kita sudah kerjasama dengan YBA itu lebih ke transaksional. Jadi untuk pembayaran mahasiswa seperti itu kan kita memang untuk BNI sendiri sebetulnya bisa disebutkan kalau kita sudah leading dalam hal pembayaran mahasiswa, karena pada dasarnya dulu base-nya memang kita di BNI Taman Sari itu perguruan tinggi Bandung itu memang mengelola untuk nasabah-nasabah institusi pendidikan gitu. Jadi kita sudah sangat sangat paham sekali lah ya untuk urusan bagaimana pengelolaan untuk universitas atau sekolah tinggi. Nah, mudah-mudahan sih kerjasamanya ini semakin bertambah gitu ya untuk YBI sendiri, karena memang sebetulnya itu keuntungan memang bukan hanya untuk institusinya sendiri, tapi untuk mahasiswanya juga gitu. Kenapa itu disebut keuntungan? Karena apa-apa yang memudahkan itu disebut keuntungan ya, karena ada nah itu yang kita tawarkan adalah kemudahan itu artinya dalam hal pembayaran, terus dalam hal pada saat dia ada sesuatu yang memang bisa kita tawarkan gitu, itu bisa jadi nilai plus juga buat BNI-nya sendiri dan buat perusahaannya. Nah ini kalau untuk transaksional seperti itu ya, pembayaran seperti itu, SPP atau cash management kalau kita sebut. Nah ada juga kita untuk mungkin yang mahasiswa yang memang sudah berencana untuk mencari pengalaman atau pendidikan pekerjaan, kita juga ada program magang juga, namanya Bina BNI kalau tidak. Nah semua itu punya kesempatan. Teman-teman di sini yang di YBAI atau di Apikes juga punya kesempatan gitu ya untuk bisa mengembangkan potensi atau karirnya di tempat kita gitu. Jadi statusnya sebenarnya kalau untuk yang Bina BNI ini
sudah seperti pegawai biasa, cuma memang kita programnya disebutnya magang. Dan magang itu ada yang 2 tahun dan 3 tahun. Itu 2 tahun khusus di back office dan 3 tahun untuk di frontliner. Seperti mungkin berarti suka datang ke BNI misalnya lihat teller, nah itu betul. Yang depan tuh biasanya itu sekarang petugasnya sudah memakai petugas magang kan. Gitu. Nah itu biasanya itu kalau untuk yang di teller itu di depan itu 3 tahun ya. Dan kan kalau untuk bantuan sendiri BNI merupakan bank juga untuk mediator apa namanya kalau untuk mediator apa ya, maksudnya bank pembayar karena rata-rata sekarang bantuan yang dulu sifatnya cash, dulu sifatnya yang harus berkunjung berdata yang saya tidak menggunakan produk bank, dulu kan namanya BLT ya, bantuan langsung tunai. Nah sekarang kan udah nggak ada lagi. Sekarang pemerintah itu melalui Kemensos itu sudah melakukan pembayaran semua via bank gitu. Dan BNI ditunjuk juga sebagai bank yang menyalurkan untuk bantuan untuk PIP, terus prakerja seperti itu, dan UMKM juga kemarin aja. Jadi kita pengennya semua warga negara Indonesia bisa bankable gitu, jadi bisa menggunakan produk bank sedini mungkin. Kalau misalnya hubungannya dengan mahasiswa ini kan memang kita juga ada beberapa yang memang menerima bantuan juga untuk dari pemerintah itu ya, dan biasanya dari informasinya itu dari sekolahnya langsung ada informasi ke kita untuk mendapatkan, dan nanti ada rekening yang memang harus di-upload untuk bisa diberikan kepada mahasiswa yang ditunjuk gitu. Seperti itu ragamnya banyak sekali sih berarti kalau untuk bantuan kita memang alhamdulillah ya, maksudnya kita ditunjuk sebagai bank pembayar juga merupakan suatu berkah ya buat BNI gitu. Artinya secara tidak langsung kita juga memberi proses bantuan itu kepada yang dibutuhkan, dan itu mudah-mudahan ya jadi berkah buat pegawai juga, buat bank juga seperti itu. Oke. Baik. Mungkin tadi juga ada program magang ya. Mungkin untuk sobat Apik semua yang berkeinginan atau tertarik bisa tuh langsung daftar online ya untuk program magang di BNI. Seperti itu. Boleh, jadi bisa dicoba untuk pendaftaran sendiri. Oke, baik Bu. Saya penasaran nih untuk yang beasiswa tadi, bantuan tadi, kan kebetulan juga sekarang lagi pandemi juga dan era cashless digunakan ya. Mungkin dari mahasiswa juga penasaran ada nggak sih gitu untuk bantuan ke mahasiswa, entah itu berbentuk bantuan pendampingan wirausaha atau beasiswa. Kan pasti mahasiswa juga banyak yang sekarang mulai berwirausaha lah. Oke, baik. Kalau untuk yang tadi mungkin ini dua hal yang berlainan ya. Kalau misalnya bantuan itu lebih ke mungkin tadi bantuan yang memang prosesnya dari pemerintah gitu ya, yang tadi saya sebutkan untuk PIP tadi. Tentu kan ada urutannya, ada dari sekolah SMA, kuliah pun dapat, nanti yang prakerja pun dapat gitu ya. Cuman kalau untuk yang tadi disinggung mengenai beasiswa, kita juga ada program namanya CSR. CSR itu jadi ini lebih ke satu institusi secara global menyisihkan keuntungan dari perusahaan untuk bantuan. Nah itu untuk CSR sendiri sebetulnya cakupannya juga macam-macam gitu. Ada yang dari saya sekolah misalnya butuh untuk bantuan beasiswa ada gitu ya. Terus untuk pengembangan lebih ke alat-alat yang bisa mensupport siswa itu sendiri, seperti untuk laboratorium itu bisa juga. Terus ada juga yang sifatnya lebih ke keagamaan, misalnya dalam satu kampus tuh misalnya ada masjid yang harus kita perbaiki gitu. Nah itu juga bisa
diajukan untuk bantuan untuk CSR itu sendiri. Nah itu untuk bantuan yang memang dari perusahaan, tadi pemerintah dari perusahaan. Nah satu lagi untuk pendampingan yang tadi mungkin wirausaha ya. Kalau kita lihat kan sekarang memang makin sini anak muda makin pintar untuk pintar cari uang gitu ya. Idenya semakin cemerlang gitu. Kadang-kadang ya kita juga apa ya, orang yang mungkin seusia saya yang eranya lebih di belakang lebih kadang-kadang ya suka terkaget-kaget gitu karena idenya tuh jangankan mahasiswa, maksudnya anak SMA aja sekarang udah bisa usaha sendiri. Anak saya tuh dia udah kayak kemarin apa sih yang kita lagi rame-ramenya kayak happening itu kroffel kayak gitu kan. Oh iya. Orang-orang pada jual semua. Anak saya tuh sama temennya dia ikut-ikutan jual gitu maksudnya, dan dia package sesuatunya tuh sangat oke gitu dan untuk ya unik ya yang bisa dijual, dan untuk ukuran anak sekolah itu kayaknya dulu kita nggak kepikiran kayak gitu. Sekarang udah kepikiran banget. Lagi sekarang yang udah mahasiswa yang mungkin anak-anak yang mungkin sudah banyak belajar, banyak idenya makin oke gitu, dan sistemnya sudah sangat mensupport ya. Terbantu juga dengan digital marketing ya. Nah, kita bantu secara digital. Nah, itu kita banyak banget yang bisa kita combine untuk bagaimana mengembangkan usaha ini gitu ya. Sebetulnya kalau BNI itu kita punya program pendampingan UMKM untuk mahasiswa yang mungkin sudah punya usaha gitu, baik itu merintis atau memang sudah siap ya. Bukan berarti mahasiswa dia nggak bisa usaha yang lain juga kan, mungkin aja dia usaha sebenarnya udah lama, mungkin udah berapa tahun dan butuh sengaja sama gitu ya, maksudnya perlu modal usaha gitu, pengembangan, karena itu kita tidak bisa keluar dari itu, usaha perlu modal gitu ya. Nah kita sangat mensupport itu gitu, apalagi pemerintah juga sangat apa ya, sekarang UMKM benar-benar sangat disupport pemerintah. Dan kita salah satunya ada untuk pemberian pinjaman berupa KUR usaha ya. Itu mungkin bisa dipakai juga karena si KUR ini sebenarnya dia minimum 6 bulan itu sudah bisa dimengajukan. Jadi usahanya secara, tapi memang karena memang ini harus tercatat ya. Jadi memang ya diharapkan si usahanya sudah bankable. Jadi semua laporan keuangan atau misalnya transaksional ya diharapkan sudah ada terbaca gitu secara sistem gitu ya. Jadi untuk pihak bank sendiri bisa melihat gitu proses dia transaksinya seperti apa atau keluar masuk dananya seperti apa gitu. Itu bisa banget sih gitu untuk bantuan untuk pendampingan bagi mahasiswa yang memang punya usaha. Berarti udah lumayan stabil ya kalau misalkan di simpelnya gitu. Berarti kalau mereka sudah stabil bisa mengajukan. Ya sebetulnya stabil atau tidaknya sebenarnya ya kita kan nggak ya maksudnya maksudnya kita kan nggak tahu demand masyarakat itu seperti apa. Misalnya kalau misalnya itu produknya makanan atau apa yang kadang-kadang yang happening tuh apa gitu ya. Cuman memang ya untuk yang sekarang memang yang paling kita support itu memang di bidang-bidang seperti sembako seperti itu. Tapi kalau di luar itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mahasiswa punya usaha yang memang misalnya sudah setahun atau 2 tahun butuh modal untuk pembelian mesin gitu atau barang-barang yang bisa mensupport usaha itu bisa gitu. Jadi silakan aja. Kita di tiap-tiap outlet itu punya marketing, punya kalau kita namanya tim penjualan. Kalau di saya ini barang Mas Didi ini seperti ini sama tim penjualan saya juga. Nanti itu bisa membantu teman-teman kalau misalnya memang perlu seperti tadi pendanaan gitu lebih ke. Nah setelah nanti mungkin sudah oke, misalnya sudah disupport gitu ya secara
pembiayaan. Nah, kita diharapkan teman-teman di mahasiswa atau pengusaha juga bisa transaksionalnya bisa melalui digital gitu. Jadi seperti sekarang pola-pola pembayaran sekarang sudah cashless ya gitu, dan diharapkan ini juga bisa digunakan, dan memang rasanya sih ketinggalan kalau nggak yang pakai gitu. Betul. Ya kita selain kemarin mungkin kalau dulu masih datang biasa pakai edisi pakai kartu, sekarang semua udah pakai barcode. Nah kita juga ada produk yang QRIS itu, dia kalau misalnya punya toko misalnya, atau misalnya gak usah toko lah, dia punya usaha dan memang menjual produk, terus nanti dia misalnya berarti beli terus perlu bayar. Nah sekarang kan dulu kan masih sistem transfer gitu kan. Dan QRIS itu dia hanya menggunakan barcode, dia nge-capture langsung, dia membaca langsung si merchantnya dan muncul namanya, dan kita tinggal menuliskan jumlah, dan itu via mobile banking semuanya. Sudah menyesuaikan dengan era digital saat ini lah ya. Benar apa ya? Pas sekali sebenarnya di kondisi seperti ini. Tadinya kan kita pikir apa ya? Ini tuh nggak semua orang bisa nerima gitu ya tadinya. Maksudnya orang masih pengen apa ya, bukti, masih pengen bayar langsung. Tapi ternyata dengan kondisi seperti ini tuh orang dipaksa untuk bisa menggunakan e-channel gitu. Karena kalau enggak ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Even sekarang yang apa ya, maksudnya yang ternyata mungkin sebelumnya kita terlalu berpikir kita nggak bisa, ternyata setelah gini ya akhirnya jadi bisa gitu, jadi bisa. Karena terpaksa harus mengikuti gitu. Even yang datang ke nasabah kita yang pikir ya nggak, ya maksudnya dia nggak berani menggunakan itu, yang memang akhirnya dibutuhkan ya gitu. Mau tidak mau kita harus mengikuti gitu. Dan itu sebenarnya bagus. Maksudnya mengurangi kontak juga ya, kontak karena kan sedang pandemi juga ya. Oke Sobat Apik, kita tadi sudah mendengar ya. Jadi bagi kalian Sobat Apik yang punya jiwa-jiwa entrepreneur nih, atau udah punya usaha lama dan bingung pengen mengembangkan usahanya lagi, bisa untuk mendapat pembinaan dari BNI juga nih, pendampingan juga dari BNI seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Wina ya. Paling nanti kalian bisa langsung kunjungi outlet BNI terdekat. Oke? Tadi bantuan beasiswa ada, untuk pendampingan kewirausahaan juga ada, terus program-program magang juga ada, sangat lengkap sekali ya untuk BNI ini. Untuk selanjutnya mungkin kira-kira ada nggak program-program selanjutnya dari BNI gitu untuk dengan ini kah atau apa untuk kedepannya seperti apa? Oke, kalau tadi mungkin lebih skopnya lebih kecil ya kalau untuk kurs seperti itu ya, pendampingan UMKM. Sebenarnya selain itu BNI itu produknya makin sini makin mensupport entrepreneur untuk mengembangkan usaha. Nah, kita punya yang terbaru itu namanya BNI Explora. Explora itu jadi ini memang khusus untuk pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya untuk ekspor gitu. Nah itu targetnya eksportir, yang eksportir yang sudah mapan baru atau pendukung eksportir. Nah keunggulan dari Explora ini jadi sama ya, ini sifatnya memang pendampingan dan itu adanya di kantor-kantor wilayah. Kalau di sini di Perintis Kemerdekaan. Jadi keunggulannya itu jadi dia karena pendampingan ini dari BNI kita juga support. Jadi ada namanya Go Produktif, Go Digital sama Go Global. Jadi harapannya produk yang itu bisa makin worldwide gitu, lebih. Jadi kita kalau memang itu memang pasarnya bisa diekspor ya kenapa enggak? Karena kalau mungkin yang dulu itu berpikirnya ekspor hanya untuk barang-barang yang besar gitu. Padahal sebenarnya mungkin secara produk kita itu di luar yang nggak punya gitu ya, dan nggak mungkin
belum dikenal sama orang. Nah itu bisa disupport juga. Nah untuk karir Australia. Nah, sekali ya sama saat ini. Iya betul. Sekarang bahkan produk-produk kecil seperti apa sih? Mungkin kayak cangkir-cangkir unik atau apa sekarang sudah mulai. Iya. Apalagi orang-orang maksudnya Bandung itu kan kreatif. Betul. Ya, gitu. Jadi yang mungkin di luar sana belum terpikir, mungkin kita sudah meng-create juga gitu kan, kita nggak tahu gitu ya, mungkin demandnya di luar itu seperti apa, mungkin yang kita terlihat biasa aja tapi sebenarnya kalau kita sudah ekspor ke selain itu kita juga ada namanya program, bukan program ya, jadi Agen 46. Agen 46 ini kita tawarkan kepada rekan-rekan yang memang mau menjadi melayani transaksional BNI, tapi memang yang batasannya memang dia tidak jauh dari outlet kita gitu. Nah itu sebenarnya untuk Agen 46 ini lumayan juga, dia dia bisa mendaftar di seluruh cabang BNI. Kita ada satu ada timnya juga yang nanti mensurvey apakah bisa atau enggak gitu untuk didaftarkan jadi agen 46, karena dia keuntungannya juga banyak gitu. Si agen 46 itu bisa melakukan transaksional seperti kita transaksi di BNI, seperti transfer, nabung atau narik juga. Terus nanti bisa untuk pembayaran. Nah, keuntungan pembayaran tuh banyak ya, jadi listrik, belian pulsa ya, dan itu keuntungannya buat si agen sendiri itu dia mendapatkan fee setiap kali transaksi. Nah, lebih berkembangnya lagi, si agen 46 ini bisa menyalurkan untuk, tadi kan ada yang bantuan-bantuan itu ya, kayak ada selain dari yang prakerja atau pelajar, tadi ada bantuan yang kita namanya bansos juga. Nah itu bansos tuh sebenarnya kalau dia mau transaksi di agen-agen 46 ini itu bagus juga, kita arahkan ke situ. Jadi selain kita memang biasanya kan kalau memang agen 46 tuh biasanya dia punya usaha ya, mau itu boleh itu toko atau warung gitu. Nanti dia pembelanjaannya, jadi selain dia bisa usaha, dia juga bisa mendapatkan fee dari transaksi yang dia lakukan lewat agen tersebut. Jadi si agen ini lumayan lah, dapat income juga untuk mendapatkan fee. Setelah itu dia bisa biasanya di agen tuh dia bisa mengajukan untuk edisi juga, jadi pada saat orang belanja bisa melakukan pembayaran melalui mesin edisi juga. Berarti agen 46 ini bisa jadi usaha juga ya? Iya betul ya? Banyak loh sebenarnya, maksudnya mungkin kalau di sini karena cakupannya agak-agak maksudnya agak banyak outlet, jadi kalau agen 46 sih sebenarnya memang bisa kita diutamakannya untuk yang tidak terjamah outlet. Betul. 5 km. Iya, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga. Kalau mungkin di daerah-daerah seperti di Kabupaten Bandung itu kan outlet agak jarang ya. Iya, betul. Jadi kita boleh gitu untuk mengajukan agen itu lumayan sekali sih. Dan itu buat mahasiswa juga boleh. Oh, mahasiswa jadi agen ya. Jadi agen bisa. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Bagi sobat Apik tuh yang mau jadi agen 46 bisa langsung untuk pemasukan juga. Fee-nya lumayan kan buat tambah-tambah jajan, tambah-tambah untuk misalkan lagi penelitian. Iya. Bisa jadi agen 46 BNI. Ya. Oke. Mungkin ada lagi selain itu? Sepertinya sih sudah banyak sih sebenarnya kalau disebutkan satu-satu ya. Betul. Cuma mungkin tapi kita lebih mengerucutkan mengenai apa yang bisa kita berikan, kita tawarkan ke adik-adik di sini untuk adik-adik mahasiswa di Apikes atau di JPAI. Jadi
Mungkin kalau secara produk wah bisa 2 hari 2 malam. Iya, ratusan ribuan pasti ada. Karena banyak banget maksudnya mungkin ya tidak ya saya kalau kita larinya ke keperluannya apa nih gitu. Kalau misalnya anak-anak, misalnya orang ibu rumah tangga atau pengusaha atau misalnya dia pedagang atau apa, itu kan nanti lebih mengerucut lagi gitu. Nah kalau mungkin yang tadi karena kita singgungnya mengenai mahasiswa dan bagaimana mengembangkan usaha mereka dari mulai yang paling kecil dan saya sudah berkembang yang tadi mungkin saya singgung mengenai Explora itu gitu. Jadi itu sih sudah lumayan, cuma memang secara produk kita sudah sangat lengkap gitu, secara lengkap, dan kita harapkan ya semua teman-teman di sini juga once nanti kerjasamanya sudah makin banyak, sudah pakai KPN kita juga misalnya ya, saya harapkan sih bisa efektif penggunaan untuk digital banking, karena itu memudahkan segala. Dan kalau misalnya dilakukan melalui suatu platform, biasanya itu kan terukur gitu. Jadi misalnya kalau kita hilang bukti pembayaran misalnya, itu kan semua sudah ada recordnya, jadi kita nggak usah susah-susah, nggak perlu pusing lagi nyari gitu. Itu semua sudah ada, sudah tercover, dan itu secara mahasiswanya oke, terbantu, secara di sininya juga secara report oke juga. Itu sih, jadi saya harapkan sih semua bisa digitalize gitu. Oke, baik. Jadi sobat Apik semua, jangan ragu lagi untuk mengembangkan potensi entrepreneurnya, karena di BNI sudah sangat lengkap dan sudah sangat aman ya Bu untuk segala harinya. Dan syaratnya juga mungkin cukup gampang sih ya syarat-syaratnya itu. Sobat Apik semua, jangan takut untuk mulai berbisnis. Bagi kalian-kalian yang punya jiwa entrepreneur, nih kesempatan kalian untuk berpartner dengan BNI, karena BNI menjamin untuk kesuksesan bisnis kalian. Tentunya dengan usaha kalian, kerja keras kalian, serta komitmen kalian yang kuat, maka semua pasti akan bisa melakukannya. Jadi sesuai ya dengan jargon kita, yaitu love what you do, do what you love. Jadi jangan pernah menyerah, cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Oke? Terima kasih banyak Ibu Wina sudah berkenan hadir sebagai narasumber di sini dan kerjasama juga bersama Yoga dan Apikes. Oke, terima kasih juga invitasinya. Oke, Sobat Apik, spesial momen kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di momen selanjutnya. Bye bye.